Di gudang itu tuh sering ada suara ngobrol. Nah, tadi kan kita sempat bahas tuh kenapa nggak berdua bertiga gitu kan. Pernah tuh beberapa kali kita berdua bertiga gitu kan, 2 orang masuk gudang sambil ngobrol gitu kan, keliling-keliling ngobrol. Nah, namanya orang kan ngobrol kadang capek ya, berhenti. Nah, kadang kalau kita habis ngobrol terus tiba-tiba berhenti, kita sunyi, ntar kedengeran tuh ada suara orang ngobrol yang lain gitu, kayak iya, kayak ada yang lanjutin gitu. Halo warga-warga Jagat Sukmo, balik lagi di channel Jagat Sukmo dalam segmen cerita warga. Kali ini di studio Jagat Sukmo kedatangan warga Jagat Sukmo yang mau menceritakan pengalaman horor atau mengerikan yang dialami atau orang-orang sekitarnya alami. Kebetulan warga ini udah pernah datang nih ke studio Jagat Sukmo dan menceritakan tentang pengalaman di rumahnya yang konon ada sosok yang mendiami selain dia dan mamanya. Nah, kali ini dia akan bercerita lagi. Langsung aja. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, kali ini nih sudah bersama dengan, langsung aja deh kita kenalan ulang ya. Siapa tahu ada penonton yang baru datang ke channel ini. Langsung aja, silakan diperkenalkan. Ya, jadi saya kembali lagi di channel ini. Yes. Nama saya Ari. Ya, Ya, pekerjaan. saya sekarang kebetulan berkaitan dengan cerita hari ini. Saya bekerja di pabrik ya. Oh, sebuah pabrik. Saya di bagian impor dan ekspor. Oke. Ari ini kebetulan rumahnya juga di luar kota ya. Karena Iya. karena kita studionya ini ada di Jakarta Selatan. Kamu di mana tinggal, Ari? Saya di Lebak, Di Lebak, Banten. Lebak, Banten ya. Sekalian kalau ada yang dari Banten nih, komen-komen di bawah nih. Kalau misalnya ternyata tetanggaan sama Ari. Kebetulan Ari ini adalah adik sepupu gua, guys. Jadi gua udah kenal dia dari kecil nih. Nah, kebetulan dia mau menceritakan pengalamannya di pabrik. Tempat kerja yang sekarang. Tempat Sebuah kerja pabrik yang- berarti ya. Betul. Ya, biasanya pabrik tuh memang ya pasti kan luas, Banyak, besar gitu. Biasanya tuh pasti Gangguannya tuh banyak. gangguan-gangguan. Langsung aja. Dimulai deh ceritanya. Iya, jadi saya lanjutin cerita saya yang tadi nih ya. Iya. Tadi kemarin itu saya cerita di rumah saya. Mm-mm. Nah, sebenarnya nih kalau di rumah itu horor, di tempat kerja saya lebih lagi nih. Lebih horor lagi Lebih daripada yang di horor rumah. lagi, heeh. Kalian yang belum nonton yang di rumah langsung aja nih di Iya. sini nih ya. Iya. Ini tuh, menurut gue udah horor, tapi ini lebih horor lagi nih. Langsung nih Iya. ceritanya. Oke, jadi gini ya. Sekarang saya ini kerja di pabrik Oke. di daerah Banten ya, tempat tinggal saya juga. Nah, pabriknya ini udah lumayan lama nih di situ kan, udah hampir 20 tahun lah. Oke. Walaupun saya baru kerja setahun di situ, cuman pabriknya ini memang udah lama lah di situ ya. Warga-warga sekitar juga udah kenal lah pabrik ini gitu kan. Jadi pabrik ini tuh produksi dan ada gudangnya. Saya kebetulan karena bagian import ekspor, jadi saya sering nih ditugaskan untuk ke gudang gitu kan. Udah. Untuk inspeksi barang, untuk stock count gitu-gitu ya. Stok Luas nah, gudangnya tahu nggak? Kebayang nggak? luas gudang ini sekitar berapa ya, mungkin 600 persegi kali, pokoknya 600 meter gede deh. persegi. Oke. Dan memang lokasi gudangnya tuh cukup jauh, jadi kalau kita mau masuk ke gudang tuh harus jalan lumayan jauh lah. Oke. Biasanya kan emang disediain sepeda, tapi kadang memang harus jalan kaki juga tuh. Terutama- Dari depan ke pabrik berapa? Kalau jalan kaki tuh durasi waktunya? Kalau saya kan berapa? di kantornya, Iya. posisinya di kantor. Kalau siang tuh di kantor di bagian depan pabrik. Kalau mesti ke gudang itu mungkin sekitar ada 500 meter lah ke belakang gitu. Jadi harus jalan Kalau kaki, jalan itu kaki 10 menitan. 10 menitan tuh jalan kaki. Jauh lah. Heeh. Terus? Nah, paling sering tuh saya ngalamin tuh memang di bagian gudang. Jadi memang angkernya tuh di gudang ya. Karena gimana ya, gudang ini tuh nyimpen barang impor gitu. Nah, Dari impor itu kan berarti dari luar negeri ke negara kita. Iya betul. Dan impornya ini tuh juga dari negara-negara
berkembang lah dari Afrika gitu, dari Amerika Tengah. Nah mungkin kita nggak tahu ya apa memang kalau barang impor tuh bisa mengimpor penunggunya juga atau gimana. Penunggu dari negara itu ngikut ya. Dan karena memang tuh gudangnya itu memang bukan saya aja, memang dari dulu itu udah terkenal tuh. Banyak lah muncul di situ, dan saya juga sekarang jadi ikut ngalamin gitu kan, karena saya sering ditugaskan di situ. Jadi saya kan memang kalau lagi banyak nih barang masuk itu kan kadang harus lembur. Lembur itu tuh bisa sampai jam 9 atau paling lama sampai jam 11 malam. Sorry, gua potong. Itu gudang itu operasionalnya 24 jam nggak? Operasionalnya sih di siang hari, cuman tuh memang harus selalu ada orang di gudang itu tuh, harus selalu ada yang berarti jaga. Ada yang nginep di situ? Nginep sih enggak, cuman harus berkala lah, harus dicek berkala gitu. Paling malam jam berapa tuh orang ngecek? Oh bisa jam berapa aja, jam 12 malam, kadang jam 2 tuh kalau misalnya. Yang ngecek satpam atau pegawai? Pegawai juga, satpam juga, makanya kadang saya sendiri pun sering tuh masuk. Oke. Terus lanjut aja. Nah jadi sebenarnya saya nggak suka banget tuh kalau disuruh masuk ke gudang malam-malam, karena ya sering lah ngalamin. Saya juga sering ngeliat tuh di dalam gudang itu. Jadi gudang itu kan isinya karung-karung ya. Ada jarak-jarak cuman sedikit tuh. Nah, jadi yang sering kelihatan tuh kalau kita lagi di balik salah satu karung, di tumpukan karung berikutnya tuh sering lewat tuh. Sering muncul sekelibat. Paling sering sih wujud orang ya. Wujud orang. Sosoknya pria, wanita. Nah, jadi itu bentuknya orang, cuman kayak nggak wajar lah gitu. Jadi gimana sih? Tuh? Ya susah dijelasin ya. Jadi kayak orang tapi ada sesuatu yang ganjil gitu ya. Tapi kita tahu itu wujud manusia, cuman ada sesuatu yang ganjil gitu. Kayak tembus atau bentuknya kayak asap? Bentuknya enggak, sebenarnya bentuknya sosok real apa? Padat, cuman ada yang aneh lah gitu. Saya juga susah ngejelasin ya, cuman yang jelas sih sering tuh kita lihat tuh. Wujud seperti itu. Makanya saya juga mikir mungkin itu bukan hantu lokal ya. Atau mungkin dari luar negeri gitu. Jadi maksudnya hantunya itu enggak seperti yang sering yang ada di Indonesia ya, misalnya seperti yang umum kita lihat di sini gitu. Iya. Jadi mungkin lebih ke monster gitu kali ya. Mungkin pokoknya wujud yang abnormal lah gitu. Abnormal ya, enggak biasa. Tapi komponennya tuh ada kepala, tangan gitu. Komponennya tuh manusia. Gitu. Cuman kayak ada yang tapi ada sesuatu yang ada yang berbeda gitu ada ya. Ada sesuatu yang membuat itu bule bukan kali manusia. Ya, bule kayaknya tuh. Kayak sih mungkin iya kali ya, atau hantu dari negara asal mana kita juga nggak tahu tuh, karena itu kan barangnya juga campur-campur ya. Ada dari negara Amerika Tengah, ada dari Afrika. Menarik nih ya, jangan-jangan benar ya teori kamu yang kamu bilang, jangan-jangan kalau impor barang dari luar negeri, sosoknya tuh sosok penunggu di luar sana yang bisa ngikut kali ya. Karena kan kadang kan roh halus atau roh-roh gitu kan bisa di suatu benda benar ya. Kayak di dalam boneka atau di dalam apa biasa ya? Yang paling sering boneka atau cincin, kalung gitu-gitu ya. Benda-benda apapun tuh. Nah, itulah mungkin itu yang membuat gudang itu jadi berhantu, angker ya. Gitu ya, karena banyak barang dari luar negeri. Kalau boleh tahu luar negerinya negara apa aja? Boleh disebutin? Pokoknya negara-negara dari Afrika lah ya, kayak Nigeria gitu, atau dari Amerika Tengah, Ekuador, Madagaskar gitu-gitu lah. Yang banyak hutannya ya? Nah iya betul, karena kan ini juga kebetulan komoditas hutan lah gitu ya. Komoditas barang-barang hutan ya. Kehutanan gitu. Di situ ditumpuk di karung-karung gitu. Jadi kalau kita masuk gudang tuh, di antara sela-sela tumpukan karung itu tuh bakal sering banget muncul tuh. Jadi walaupun kita tugasnya inspeksi barang, kalau malam tuh kita juga jadi nggak fokus kerjanya. Nggak boleh berdua, bertiga gitu. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman kan karyawan bagian gudang tuh sedikit ya. Jadi kadang tergantung siapa aja yang available lah gitu, yang istilahnya lagi apesnya gitu. Kamu ditugasin hari ini cek gudang gitu kan. Kalau ngecek tuh ngecek jumlah barang atau biasanya sih ya ngecek jumlah barang. Ada yang karena kan setiap hari tuh barang ada yang keluar masuk gudang kan. Jadi kita mastiin tuh hari ini sebenarnya nggak stok banget sih, kita cuma mastiin yang keluar tuh bener nggak hari ini jumlahnya segitu.
Jadi ya kita mastiin aja lah nggak ada yang barang yang hilang gitu lah intinya lah. Nah, itu ya kita harus keliling tuh di gudang yang itu kan, posisi malam, penerangan juga minimal kan gitu kan. Jadi ya kalau kita ngelihat tuh agak kurang jelas, tapi tetap pasti ngelihat siapa aja tuh yang masuk itu paling sering ngelihat. Itu sosok itu, yang tidak normal, sosok yang tidak lazim. Iya, itu hantu Afrika gua rasa tuh. Kayaknya sih gitu. Atau hantu ya. Madagaskar. Hantu Madagaskar. Terus selain hantu Afrika itu, nah, selain penampakan ya, Iya. nah ada juga tuh kayak gangguan ya, disturbance gitu ya. Di situ kan kita ada di dalam gudang itu ada lab analisa gitu ya, lab penelitian. Nah dari lab itu satu bangunan sama gudang berarti ya? Oh, cuman kecil lah gitu kan. Ya, Nah di situ jadi kita kan bikin analisa, hasilnya itu ditulis di label. Ada label, nah labelnya itu kita gantung nih di karung-karungnya itu, ditumpuk ya? gitu, jadi posisi menggantung gitu. Oh, bukan ditempel tapi digantung gitu. Jadi kayak gantungan kunci lah gitu. Jadi ada labelnya gitu, gayutan di karungnya. Nah, yang paling sering nih, bahkan udah lazim banget malah gangguannya itu, jadi ditumpukan satu rak gitu, palet gitu ya, satu palet karung itu kan ada beberapa karung, otomatis kan banyak tuh gantungan label-label itu. Nah, kejadian yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah mungkin ya, dari beberapa label itu sering kali terjadi tuh ada satu label doang yang goyang-goyang. Jadi kayak ketiup angin gitu ya? Kayak ketiup angin, cuman mustahil karena gudang itu kan posisinya kedap udara, jadi emang sengaja tuh ventilasi ditutup gitu, jadi nggak boleh ada lembab atau apa kan. Jadi kita juga kalau orang yang baru gitu, pekerja baru atau security baru mungkin mikir angin kali ya gitu kan, cuman setelah kita pikir-pikir dan setelah kita pikir 2 kali gitu ya, angin dari mana gitu, karena ventilasi itu ditutup semua, karena kan itu juga gudang itu kan sering dilakukan treatment ya, fumigasi lah, pengusiran pembasmi serangga. Jadi memang baru mau nanya, jangan kecoa atau itu mungkin bisa juga, cuman semua itu lokasi itu udah aman dari binatang. Karena nggak boleh ya, karena itu memang, makanan soalnya. Iya, itu memang nggak ada tuh yang namanya serangga, ular apa burung tikus gitu juga udah emang nggak mungkin masuk situ, banyak perangkap juga kan di sekitar pabrik itu kan. Nah jadi kalau kita ngelihat itu, kita mau mencari penjelasan fenomena itu juga nggak bisa dijelaskan. Angin nggak ada kipas, berarti panas dong. Panas. Jadi emang memang nggak rusak barang justru memang itu harus kering. Dia tuh harus posisi kering, nggak boleh lembab gitu ya. Dan memang nggak masalah sih dia panas pun. Tapi kalau orang memang nggak bakal betah di situ. Karena jadi panas. Jadi ada kipas, nggak ada angin, nggak ada serangga, kecoa atau tikus, tapi labelnya goyang sendiri. Sering gitu. Dan coba yang tahu penjelasannya komen di bawah. Komen mungkin ada di penjelasan ilmiah ya. Mungkin. Tapi karena didukung dengan fakta bahwa sering ada penampakan juga di situ, kita nggak berusaha lagi mencari penjelasan ilmiahnya. Karena walaupun dia goyang, kita pegang nih, kita mau hentiin gitu kan, nggak lama kita tinggal, dia pasti goyang lagi dia, bergerak lagi sendiri. Kayak usil ya. Kayaknya sih memang ada gitu ya. Ada makhluk entitas yang sengaja gitu gerakin ya? gitu. Gerak-gerakin label ya. Mungkin mereka berusaha mungkin memberi sinyal atau menyampaikan pesan sesuatu, atau mereka mau menyampaikan sesuatu kali dari goyangan-goyangan. Mungkin ya, cuman kita yang penghuni itu nggak ada yang terlalu berani lah untuk menghubungi langsung, berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi tadi ada penampakan, ada label goyang tuh. Terus ada apa lagi tuh biasanya? Suara atau benda jatuh gitu kan biasanya tuh. Kalau suara justru paling relevan, paling sering ya, suara. Jadi di gudang itu tuh sering ada suara ngobrol. Nah tadi kan kita sempat bahas tuh kenapa nggak berdua bertiga gitu kan. Pernah tuh beberapa kali kita berdua bertiga gitu kan, 2 orang masuk gudang sambil ngobrol gitu kan, keliling ngobrol. Nah namanya orang kan ngobrol kadang capek ya, berhenti. Nah kadang kalau kita habis ngobrol terus tiba-tiba berhenti,
kita sunyi, ntar kedengeran tuh ada suara orang ngobrol yang lain gitu, dalam kayak gudang iya itu? kayak ada yang lanjutin gitu. Oh, bahasanya itu Bahasanya nggak- kayak bahasa dari jauh gitu? iya bahasa Gibberish lah, nggak kita nggak tahu bahasa apa gitu, cuman kedengeran kayak orang ngobrol dan itu jelas tuh, nggak kayak samar-samar. Nah, tapi kalau kita berusaha dengerin, ntar mereka berhenti gitu. Kalau kita berusaha ngomongin apa sih, ntar berhenti. Oh, kok ada yang negor gitu? Siapa tuh? Iya, gitu, ngomong apa sih? nah, ntar berhenti. Tapi kalau kita tetap di situ nih, kita keliling-keliling lagi, ntar nggak lama kedengeran lagi tuh. Kedengeran lagi. Suara orang ngobrol. Suaranya macam-macam, ada suara laki-laki yang ngebas gitu, ada suara perempuan yang suara melengking gitu. Tapi yang jelas tuh mereka ngobrol gitu. Oh, kalau suara ketawa gitu kayak Miss K gitu nggak ada? Ada semua pokoknya Campur-campur iya, ada yang tiba-tiba mendadak ketawa gitulah, pasti ada aja di suara di situ. Oke, berarti gudang itu sifatnya untuk penyimpanan aja ya? Dan ada laboratorium, berarti ada pegawai yang kerja di situ dong? Kalau malam sih laboratoriumnya nggak aktif. Oh, Kerjanya itu siang. Jadi kalau malam tuh yang istilahnya ya korban-korbannya yang masuk situ lah, emang yang tugasnya untuk inspeksi doang. Inspeksi jalan gitu kan. Dan nggak cuma di gudang sih, dari jalan menuju gudang pun. ada apa tuh? Nah, tadi kan saya ceritain itu kan agak jauh ya perjalanan. Nah, jadi kalau kita jalan ke arah gudang tuh, sebelah kanan itu kan pabriknya kan, tembok pabrik. Nah, tapi sebelah kiri tuh udah masuk ke kawasan luar tuh. Cuma ada pagar, sebelahnya itu udah kebun-kebun, hutan-hutan gitu. Sekelilingnya tuh kebun hutan Iya, gitu ya? sekelilingnya berarti kebun dan cuma dibatasin pagar kawat gitu Kawat, lah. iya. Nah, jadi Ada listriknya nggak? minim banget lah. Maksudnya di pagarnya? Oh, Biasanya enggak. gitu kan? Oh. Pagar kawat ada listriknya Enggak, biar enggak. nggak boleh ada maling. Enggak sih, Nggak ada ya? cuma pagar Belum aja. pernah coba kali, coba ya pegang. Siapa Mungkin tahu iya ya, bisa tapi ntar kalau saya nyoba Ntar- tanya ada listrik, iya. ntar saya yang jadi penunggu. Jadi korban. Amit-amit. Ya udah, Nggak. terus. Nah, jadi kalau kita malam-malam tuh mau lewat situ, kalau orang belum tahu ya, pasti kan refleks tuh ngeliat ke samping kiri kan. Yang kebun, karena kebun ya? Karena kebun-kebun itu, dan itu juga bukan kebun, banyak pohon-pohon kayak beringin gitu, entah pohon apa yang gede-gede ya, pohon-pohon gede-gede gitu. Nah, di situ sering tuh ada, ya kalau ini sih kayaknya yang lokal sih, hantu Yang lokal ya, bukan hantu impor ya? Iya, karena yang hantu impor tadi kan di gudang. Bisa diekspor nggak tuh hantu? Kalau bisa ditangkap sih Iya, kita mungkin ekspor kita ekspor kan? ya, Masukin bahan di karung bakunya. kan? Nah, cuman ya, kita belum tahu nih cara nangkepnya gimana. Iya. Nah, jadi iya tuh kalau misalnya karyawan baru atau security baru yang belum tahu gitu ya, mereka tuh sering ngeliat tuh ke bagian yang luar pabrik lah, istilah bagian luar pabrik ya otomatis sudah dah pasti shock tuh. Refleks gak sih orang kalau lewat jalan sepi, sampingnya kebun pasti Pada kayaknya penasaran gitu ya. Penasaran kan pasti ada. Iya, nah, itulah. Suges. Nggak lama tuh kalau mereka orang-orang baru itu habis patroli, iya ada yang kabur atau ada yang langsung lari ke pos depan gitu kan, nyari perlindungan gitu kan. Pernah dengar nggak kejadian terekstrim yang berhubungan dengan gaib ya di pabrik tuh apa? Terekstrim sih kesurupan. Pasti tuh ada tuh. Itu Baru mau pasti nanya ada. tuh, ada yang kesurupan ya tuh. Gimana? Itu, Masal nggak? Masal? Enggak, orang baru pertama kali tuh disuruh inspeksi ke gudang ya. Gudang. Malam-malam mungkin jam 11:30 lah dia masuk. Nah, dia masuk gudang lewat pintu gudang tuh yang ada tirai plastik itu kan. Oh iya. Ya biasalah yang potong-potong iya, gitu. itu kan buat ngelindungin barang. Dia masuk. Nah, yang tahu dia kesurupan tuh security di luar, karena kan ada CCTV tuh. Dia masuk gudang kan, kelihatan dari CCTV. Nah, dari CCTV tuh, dari rekaman pas dia masuk, tau-tau dia berdiri aja di situ. Harusnya kan dia keliling tuh. Harusnya kan tugasnya dia keliling. Nah, pas baru masuk gudang, dia berdiri aja. Lumayan lama tuh. Cowok cewek? Sorry. Cowok. Oke. Nah, dia berdiri hampir setengah jam tuh. Awalnya mungkin disangka lagi ngapain gitu ya, apa mungkin lupa mesti ngapain, tapi setelah dilihat sampai 30 menit dia berdiri di situ, ya udah datanglah tuh kan security kan, disamperin. Nah, itu disamperin ya, dia tetap diem tuh di situ, nggak ngomong apa-apa, ditegur dia diem aja gitu kan. Tapi melek gitu. Melek ke satu arah doang. Iya, ngeliat ke depan gitu kan. Ditanya, ngapain di sini kok malah berdiri doang gitu kan, nggak jawab gitu kan. Terus. Ya akhirnya ya security juga bingung kan, disuruh ngapain. Ya akhirnya ditanya nggak jawab, akhirnya
suruh balik ke pos security kan kalau disuruh jalan mau digandeng gitu kan. Digandeng. Tapi dalam keadaan masih bengong. begitu, masih bengong. Okay, Nah, dibawa sama security jalan lagi kan balik ke depan. Nah, pas di depan tuh baru normal lagi. Baru sadar gitu baru ya. Baru sadar dan ditanya kenapa lu tadi gitu kan. Dia nggak tahu gitu kan kenapa gitu kan. Kenapa apanya gitu. Tadi lu kan disuruh ke belakang gitu kan. Iya, saya udah ke belakang gitu kan. Terus kenapa berdiri aja? Nggak tahu segitu kan. Dia nggak sadar ya. Pokoknya dia mungkin dalam bayangan dia udah selesai kali tugasnya kan. Dia nggak bilang dia lihat apa. Dia nggak tahu. Jadi kayak cuma apa sih ya, kayak koma gitu, koma sesaat gitu ya. 30 menit lama loh. Iya, berdiri aja gitu 30 menit. Terus itu akhirnya dia kapok nggak pergi ke dalam? Enggak. Jadi setelah itu ya mungkin dia baca doa dulu atau apa gitu ya, sebelum masuk. Jadi setelah itu sih ya nggak pernah lagi sih kejadian. Cuman emang paling ekstrim sih itu doang gitu kan. Itu nggak pernah dilakukan tindakan syukuran atau pengusiran gitu? Belum meresahkan kali ya? Apa udah meresahkan? Nah, sebenarnya sih kita mau kayak gitu kan cuma takutnya disangka atasan bikin masalah atau apa gitu kan. Atasan orang lokal apa interlokal? Atasan ada orang lokal, cuman yang megang kendali di situ sih banyak kan orang luar. Gitu. Orang kan dari mana? Dari Eropa lah. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya gitu. Jadi ya kita juga jadi serba salah ya, mau terima aja gitu. Kalau Asia masih oke lah ya. Asia mungkin masih percaya ya gitu ya. Cuman kalau orang Eropa tuh mereka kalau diceritain pun kecuali memang sampai ada korban atau apa sih. Nggak ada tapi ya. Syukurnya sih sampai sekarang nggak ada yang kadang-kadang kan pabrik ada tumbal-tumbal gitu, ada nggak tuh cerita nah, tumbal? Kalau cerita sih ada ya, karena kan saya bilang tadi itu udah 20 tahun gitu ya. Dari itu sih ceritanya juga dari masyarakat sekitar ya. Karena sering ada kejadian di situ dan masyarakat juga kalau ngelihat ke arah pabrik tuh mereka juga suka ngelihat tuh, jadi mulailah muncul mitos-mitos gitu kan. Yaitu pabrik nih dibuatnya dulu di tanah yang nggak bagus lah gitu lah. Mungkin nggak bagusnya kenapa tuh? Ya mungkin ada ya itu bekas kuburan mungkin ada ya namanya mitos ya, kita juga nggak tahu, cuman yang menurut warga sih kayak gitu. Karena di mana lagi ada tanah kosong segitu gede gitu. Mungkin mungkin sebagian ya ada, pasti kan kuburan warga situ yang di atau hutan yang dibabat kan biasanya kan. Mereka kan tinggalnya kan di pohon-pohon, mungkin merasa rumahnya dirusak gitu ya. Terus akhirnya ya mereka balas dendamnya begitu. Kayak tumbalnya separah apa enggak waktu kamu kerja tuh belum ada kasusnya? Belum ada korban. Cuman ya karena saya juga baru setahun gitu ya. Tapi mungkin sebelum saya di situ mungkin ada sih ya. Ada ya. Saya mungkin nggak ada yang berani cerita juga kali masa lalu pabrik kayak gitu ya. Karena kan di situ juga orangnya selalu di rolling ya. 2 tahun, 3 tahun. Di rolling gimana maksudnya? Ya karena kan kerjanya kontrak nih. Jadi ya 2 tahun 3 tahun keluar. Untuk pekerja pabriknya. Pekerja pabriknya. Jadi nggak banyak cerita-cerita dari zaman dulunya gitu. Kalau mau sih ntar kita bisa tuh tanya-tanya warga sekitar ya, yang udah lama tinggal di situ kan. Boleh tuh ada telusur ya. Ada lah, mungkin ada tuh zaman dulu korban-korbannya atau apa di situ ya. Betul. Sehingga menyebabkan sampai sekarang tuh sering ada penampakan atau gangguan gitu. Kanan kiri pabriknya berarti masih hutan? Iya, masih tanah kosong, kebun-kebun, baru sekitar 1 kilometer ke sana baru ada pemukiman warga gitu. Total satu area pabrik berapa tuh? Berapa hektar? Mungkin ribuan kilometer persegi lah ya. Ribuan kilometer? Ribuan meter kali? Ribuan meter. Mungkin satu berapa kilo? Pokoknya gede banget lah. Jadi kalau kita keliling pabrik tuh biasanya ada mobil golf gitu. Cuman kalau malam nggak boleh dipakai tuh. Itu biasanya khusus untuk tamu-tamu undangan lah gitu. Buat jemput atau jemput ke jemput pabrik yang survei gitu. Oke. Dia gitu dah. Apa ada lagi nggak nih kira-kira yang bisa dikulik dari pabrik? Ya paling ekstrim sih cuma itu tadi saya ceritanya. Antara penampakan sama yang kesurupan gitu. Tapi akhirnya kamu juga udah biasa lah ya.
ya Ada dia gangguan. dibilang biasa sih juga nggak akan, namanya manusia nggak akan terbiasa lah ya sama Iya. hal yang begitu ya. Iya, Tapi iya. namanya tuntutan kerja Tuntutan gitu kerja, kan, benar-benar. tanggung jawab ya. Termasuk dalam satu resiko kerja ya. Iya, resiko Penampakan resiko gaib gitu resiko loh. gaib ya. Sebenarnya nggak pernah ditulis ya di kontrak kerja ya. Iya, Bahwa karena nggak nanti bisa kamu di- akan ketemu hantu di sini. Karena nggak bisa dijelaskan Bisa juga ya jelasin, kayak gitu. benar. Oke. Bekerja di pabrik. Pabriknya di daerah Banten juga Di ya. daerah Emang Banten kan itu. daerah situ juga kuat ya mistisnya. Iya, ya. mungkin energinya di situ Energinya lebih betul dan dibanding Jakarta ya. Dibanding Jakarta kan Jakarta. udah berkembang lah. udah dunia. terlalu ramai kan orangnya. Jadi makhluk-makhluk itu juga tergusur lah. Kalau istilahnya. Banten tuh daerah yang masih raw banget lah. Iya gitu benar. ya. Masih banyak tanah kosong, kebun. Dan warganya juga masih kepercayaan warga juga masih Benar, tinggi benar, gitu. benar. Jadi ya, Jadi kayak ya kitanya yang orang-orang pendatang juga jadi ikut terkena efeknya kali ya. benar. Oke, ada lagi yang mau di-share? Ya paling ya gitu sih, kalau memang ada ini mungkin penonton sini yang udah ada rencana kerja di daerah Banten gitu ya, harus lebih persiapkan Iya, mental persiapkan aja mental gitu. selain fisikmu yang disiapkan, Iya. mentalmu juga, Kita spiritual juga. spiritualnya harus Iya, ada supaya siap menghadapi tantangan yang ada di tantangan yang tak kasat mata itu. tantangan gitu. dan gangguan lah. Iya nih, kalian yang tinggal di Lembang, Banten juga nih punya cerita-cerita nih, kita seneng banget ya. Kalau kalian mau cerita kayak Ari nih datang ke studio Jagat Sukmo, atau kalian mau disamperin kita juga boleh. Kalian boleh WhatsApp di sini ya. WhatsApp lagi, email. Oh, WhatsApp, email di sini, atau sini juga ada Instagram kita. Kalian boleh DM. Kita akan senang banget kalau kalian mau sharing pengalaman kayak yang Ari lakuin. Thank you banget ya Ria Iya, atas cerita-cerita horornya. Iya. Nah, kita ada sedikit gift nih buat Ari karena sudah menyiapkan waktu dan waduh. tenaga untuk datang ke studio Jagat Iya. Sukmo. Ini hadiahnya nggak ada penunggunya Nggak kan ada, ini? nggak ada, ini nggak diimpor pakai ini, nggak tahu juga sih. Siapa tahu ya. Mungkin ya, nggak apa-apa lah. Nah, kan udah biasa kan. Iya, udah Ya, semoga nanti ada cerita-cerita lanjut kita bisa Iya. sharing-sharing lagi ya di studio Jagat Sukmo. Nah, kalian juga ya kalau mau cerita, tadi ya gue bilang DM kita, atau di bawah ini ada juga link nih guys. Ini kalian bisa klik. Kalau kalian malu di depan kamera, kalian juga bisa sharing cerita kalian by klik di bawah ini. Ketik aja panjang-panjang, nanti kita yang bacain ceritanya. Gitu ya guys ya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke banyak orang supaya banyak yang nonton video dan dengerin cerita ini, supaya kita juga semangat terus bikin video. Oke? Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan bye-bye.